Jadi target sekian, karena ada COVID kita evaluasi perubahan, ada perubahan LPJMD. Memang ada 10 program yang memang sudah 100% dan ada juga yang selesai melewati 100% dari LPJMD Pak Bupati dari 10 program unggulan. Nah, itu salah satu tugas kita bagian meyakinkan, memastikan bahwa ketika masa ini selesai harus sesuai dengan target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa program Melekat Mengenal Lebih Dekat kembali hadir. Dan seperti biasa dengan saya, Ratu Fitri, kita sudah berada di ruangan fraksi PKS di DPRD Kabupaten Tangerang. Dan sudah bersama kami, di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Sapri Esos. Ini anggota Komisi 3 dari DPRD Kabupaten Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Bu Fitri, baik. Alhamdulillah. Baru selesai paripurna ya tadi ya? Ya. Wah, ini alhamdulillah di sela-sela kesibukan, sedang berpuasa juga, kegiatan seperti biasa berjalan ya Pak? Tidak ada yang berbeda? Tidak ada. Terus semangat. Terus semangat ya, alhamdulillah. Dan ini juga sudah mulai minggu-minggu akhir menjelang Lebaran ya. Sudah di 10 hari terakhir di bulan puasa. Ada kegiatan khusus mungkin dari Dewan sendiri selain kegiatan-kegiatan paripurna? Apalagi nih Pak Dewan? Baik, terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dan bagi kita semua. Jadi kalau kegiatan selain rutin paripurna, kita ada kegiatan masing-masing ya tentang anggota DPR, yaitu salah satunya bagaimana kita mengikuti bertemu dengan masyarakat. Banyak nih undangan-undangan acara bukber, ya kan, acara santunan, majelis taklim dan seterusnya. Itu yang kita lakukan pada saat ini. Nggak habis-habis kayaknya ya. Oh, nggak habis-habis. Ini udah full nih sampai tanggal 19-20 udah full. Kalau bisa dibagi kali ya. Kalau bisa dibagi ya Pak ya. Tapi memang ini kalau sewaktu-waktu memang bisa menyempatkan hadir, pasti menyempati undangan dari masyarakat, terutama dari Dapil ya Pak, konstituen ya. Dapil berapa di Kabupaten? Kita Dapil 3 ada terdiri dari 5 kecamatan, Kosambi, Tulungaga, Paku Haji, Sepatan, dan Sepatan Timur. Alhamdulillah 5 kecamatan. Ini berarti periode ketiga ya Pak di Kabupaten Tangerang? Ya, ini periode ketiga. Alhamdulillah, percayaan masyarakat juga memang sulit ya Pak. Maksudnya mempertahankan kepercayaan itu juga nggak mudah ya. Oh iya, betul. Alhamdulillah, tapi ternyata masyarakat pun juga tetap setia nih dengan Pak Sapri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini di kegiatan ya, terutama di Komisi 3, lebih ke pendapatan ya atau keuangan. Betul. Seperti apa untuk mitra kerja di Komisi 3 nih Pak? Ya, di mitra Komisi 3 ini terkait masalah pendapatan keuangan hampir 70% itu semua dari Komisi 3. APBD kita ya, hampir 70%. Nah, salah satunya adalah mitra-mitra kita adalah dari pendapatan, dari BUMD, dari dinas terkait yang masalah pendapatan. Jadi memang kita APBD kita hampir 7% dari pendapatan benda asli daerah ya. Sekarang sudah alhamdulillah hampir 2 triliun lebih kita ya dengan pengelolaan total sih semua. Kalau ini hampir 6 triliun sampai 7 triliun kita APBD kita. Nah, ini salah satu tugas dari Komisi 3 bagaimana menggali potensi dengan sumber daya yang ada di Kabupaten Tangerang untuk kebutuhan masyarakat Tangerang, terutama masalah pajak ya, pajak, retribusi, BPHTB dan seterusnya. Ada beberapa mata pajak yang memang menjadi sumber utama bagi Kabupaten Tangerang. Ini potensi yang memang terus harus ditingkatkan ya, betul. Untuk pelayanan, kemudian juga fasilitas sarana prasarana di Kabupaten Tangerang. Apalagi mungkin 2 tahun yang lalu sempat berimbas juga, termasuk juga imbasnya COVID juga ke PAD ya, COVID ya. Nah tapi di 2023 alhamdulillah sudah mulai bangkit, sudah mulai kembali tumbuh ya perekonomian dan termasuk juga sudah pendapatannya. Cukup bagus, cukup baik ya. kok, cukup baik. Gitu. Alhamdulillah. Nah ini 2022 kalau melihat dari capaian realisasi dari mitra kerja termasuk di OPD pendapatan tadi. Catatan khususnya di 2023 ini seperti apa nih Pak? Ada memang beberapa UPD, karena di BUMD kita, tidak semua BUMD kita sehat ya. Saya kira ada beberapa yang sehat, salah satu PDAM, Perumda, TKR itu sangat sehat sekali dibanding yang lain. Contohnya ada pasar yang masih mengalami proses kesehatan, ada LKM, ada beberapa bank kita juga. Jadi semua mengalami tidak begitu sehat. Tetapi ini sedang kita upayakan di mana masalahnya terkait masalah BUMD kan tadi gitu kan. Kalau masalah pendapatan lain ini begitu regulasi ya. Contoh masalah regulasi terkait masalah pendapatan di retribusi. Ini banyak retribusi yang hilang.
karena ada aturan baru terkait pemerintah. Ada yang dihilangkan. Tapi di sisi lain di pajak juga ada yang menambah dan meningkat. Jadi seperti itu kira-kira. Kira-kira menyesuaikan begitu. Jadi ada yang dihilangkan tapi pelayanan ataupun juga sarananya tetap tidak dihilangkan Tidak. Gitu. Oke. Nah ini mudah-mudahan di 2023 kembali naik ya karena sumber-sumber PAD tadi dari pajak, retribusi dan juga potensi-potensi lainnya. Ya memang ini menjadi target apalagi di Pak Bupati sekarang ini kan berakhir tanggal 20 September di 2023. Artinya kita harus menyelesaikan 100% ya. DPR ini bekerja bermitra dengan eksekutif bagaimana menyelesaikan RPJMD Pak Bupati. Dan ini memang kita ada evaluasi RPJMD ketika ada Covid. Jadi target sekian karena ada Covid kita evaluasi perubahan, ada perubahan RPJMD. Memang ada 10 program yang memang sudah 100% dan ada juga yang selesai melewati 100% dari RPJMD Pak Bupati dari 10 program unggulan. Nah, itu salah satu tugas kita bagian meyakinkan, memastikan bahwa ketika masa ini selesai harus sesuai dengan target. Sesuai dengan target. Karena tadi ya masa jabatannya juga akan berakhir di tahun ini di bulan September ya. Mudah-mudahan juga ini kalau dari persentase mungkin juga sudah lumayan tinggi ya. Dikejar begitu di 2023. Kemudian untuk aset sendiri seperti apa? Untuk aset yang dimiliki mungkin di DPRD kan juga sebagai bentuk pengawasan ya. Seperti apa kalau melihat dari aset yang Jadi dimiliki? gini, berdasarkan evaluasi kita bahwa aset itu hampir 5.000 aset. Yang salah satu dimasuk di dalam program RPJMD adalah bagaimana mensertifikasi aset-aset kita. Masih banyak yang belum sertifikasi? Banyak. Dari 5.000 paling baru 1.000 atau 2.000 yang sudah disertifikasi. Dan ini terus di setiap tahun kita bekerja sama dengan BPN Kabupaten Tangerang agar aset-aset kita ini tidak hilang. Karena kalau tidak disertifikasi dan ini juga manfaatnya untuk pendapatan, ini akan tidak menambah. Tapi kalau sudah aset-aset sudah disertifikasi dan nanti yang sudah sertifikasi ini pertama secara sisi keamanan legal sudah masuk terdaftar dengan kita, kemudian juga bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan itu mendapat penghasilan buat kita. Tapi kalau ini tidak sertifikasi, ini belum bisa kita lakukan untuk di pihak ketiga. Diambil manfaatnya yang lain. Betul. Gitu ya. Sangat banyak sekali aset. Jadi masih kurang lebih ada ribuan lagi yang memang belum disertifikasi aset. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikejar juga ya, walaupun secara bertahap mungkin proses ya. Karena masih proses tadi terkait dengan aset. Nah, kalau untuk penanaman modal sendiri, ini kan juga iklim investasi di Kabupaten Tangerang juga kan kita tahu. Kabupaten Tangerang ini kawasan industri dan lain-lain. Seperti apa sih Pak gambarannya? Apakah memang juga masih punya potensi yang cukup besar begitu? Sangat. Nah ini kalau bicara mengenai investasi, sebenarnya kita ada regulasi baru peraturan daerah terkait masalah investasi yang berada di badan perizinan ya. Nah kita tahu bahwa kalau bicara investasi, Tangerang Utara menjadi primadona para investor. Ibu dan masyarakat tahu. Sekarang Tangerang Utara di dapil saya terutama Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga ini sudah sekitar hampir 5.000 atau 7.000 hektar yang sudah dibebaskan oleh pengusaha besar yang ada di Tangerang Utara. Dan ini salah satu menunjukkan bahwa investasi sudah mulai sangat tumbuh di 5 tahun terakhir ini. Nah ini salah satu tugas DPR dan eksekutif memastikan ya ketika investasi berada di kita selain mendapatkan pendapatan, tetapi dampaknya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Betul. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat kita bisa bekerja. Menyerap tenaga kerja. Nah ini salah satu tugas eksekutif dan pemerintah daerah melalui legislatif memastikan ketika investasi di wilayah kita jangan ada terjadi kesenjangan sosial. Nah ini salah satu tugasnya. Salah satunya adalah kita sudah siapkan balai latihan kerja di Tangerang Utara di Jatimulya. Dan ini salah satu untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Skillnya begitu. Betul. Kira-kira begitu. Kalau bicara investasi ya seperti itu kira-kira. Tangerang Utara menjadi primadona sekarang. Jadi harus ada pemerataan. Jadi tidak di satu wilayah saja yang condong menonjol untuk dari iklim investasi, tapi lebih rata lagi begitu ya. Karena 29 kecamatan otomatis bisa. Tadi Banten Tangerang Utara juga sudah mulai kembali inilah ya di Kabupaten Tangerang sendiri ya. Iya, betul. Oke, ini tadi dari beberapa mitra kerja yang memang saat ini sudah saling berkoordinasi, terutama dari segi pengawasannya sendiri. Dari mulai aset, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan daerah ya, BUMD terutama, kemudian juga penanaman modal. Kemudian untuk keuangan pendapatan asli daerah, apa yang perlu digenjot lagi nih Pak? Mungkin bercatatan khusus? Ya memang ada PAD ya. Kalau bicara PAD sendiri, pendapatan asli daerah itu
lebih dominan kepada pajak. Pajak tadi ya. Ada beberapa pajak, ada pajak restoran, ada pajak hotel, ada pajak reklame, ada pajak BPHTB, banyak lagi. Nah, ini memang ada pajak PLN ya, PJU itu. Jadi yang paling tinggi memang kita pendapat ini dari pajak PBB dan BPHTB. Ini yang paling besar sebenarnya di antara beberapa pajak yang lain. Jenis pajak yang lainnya. Ya, memang salah satunya untuk mendapat ini adalah contoh kita di utara. Yang dulu memang NJOP-nya hanya 100.000 atau 150, ketika udah berubah fungsi menjadi industri atau gudang atau kawasan, otomatis NJOP-nya akan berubah. Yaitu sekitar 1 juta sampai di angka 5 juta. Dan ini secara tidak langsung akan mendapatkan setiap tahunnya pendapatan pajak PB dan pajak terutama PBB akan meningkat. Nah, itu salah satunya. Kalau BPHTB kan jual beli ya. Nah, ini juga sama. Semakin banyak jual beli di Kabupaten Tangerang, semakin banyak pendapatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kita doakan saja mudah-mudahan terus bertumbuh ya. Ya, tumbuh tapi demi kesejahteraan masyarakat Tangerang. Itu kira-kira. Nah, ini kan tadi kan sudah membahas ya terkait dengan program kerja, bagaimana koordinasi dengan mitra kerja dan lain-lain. Sekarang kembali mungkin secara personal begitu ya. Siap. Mas Sapri ini tentu saja ke rumah tuh setiap waktu pasti ada saja ya dari masyarakat ataupun konstituen. Biasanya apa sih Pak selain reses begitu yang memang biasanya diaspirasikan gitu? Ya, kita pertama kebutuhan masyarakat, aspirasi masalah pembangunan, kesehatan, ekonomi. Ekonomi artinya bagaimana kita kan program pemerintah ada namanya program bantuan hibah. Hibah untuk ekonomi. Nah, itu salah satunya kita support. Mereka yang punya usaha kecil, kita kasih bantuan melalui APBD. Ya, itu salah satunya. Aspek kedua, pembangunan, infrastruktur. Salah satunya bedah rumah. Dan itu salah satu. Betul. Aspirasi yang memang masuk ke kita. Selain urusan pribadi masing-masing ya. ini masih, walaupun sebetulnya beberapa ada yang klasik, tapi memang itu yang memang masih ada begitu dan terjadi. Ya, memang begitu, ya itulah kewajiban kita sebagai orang yang diamanahkan sebagai public figure. Mau tidak mau, jam berapapun ketika masyarakat memanggil, datang tamu, kita tidak boleh ngeluh. Dan itu yang memang saya jaga betul dari periode pertama sampai sekarang. Ya, itu yang kita jaga dulu. Bagaimana pintu kita, rumah kita terbuka 24 jam buat mereka. Betul sekali. Itu yang saya jaga secara personal ya. Kemudian bagaimana memberikan pemahaman, karena kan tadi banyak ya aspirasi yang dari masyarakat kemudian disampaikan mungkin ke eksekutif dan lain-lain. Bagaimana untuk memberikan pemahaman untuk bisa ada skala prioritas, kemudian proses dan tahapan begitu. Ya, memang ada skala prioritas. Kita berikan pemahaman bahwa APBD ini kan terbatas dan tidak semua untuk hibah. Nah, ini yang kita memberikan pemahaman. Dan kita prioritas adalah bagaimana contoh bedah rumah. Dari sekian banyak usulan bedah rumah, kita pastikan mana yang mereka kategorinya memang sangat miskin atau di bawah garis kemiskinan. Itu yang kita prioritaskan. Ya. Terus masa infrastruktur, mana jalan-jalan yang memang kita perlu bantu, yang para misalnya jalan desa, jalan-jalan di kewenangan yang memang jadi kewenangan kita, kabupaten. Itu salah satu yang kita jadi. Makanya dengan eksekutif ya mereka welcome, karena memang kita ada 3 fungsi dan itu melekat salah satunya adalah hak budgeting. Disitulah kita sampaikan kepada pemerintah daerah melihat budgeting kita. Nah, itu kewajiban. Ya, kewajiban kami menyampaikan itu kepada pemerintah dan dia tidak boleh menolak. Iya kan? Karena kita diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kira-kira begitu, Mbak Fitri. Nah, itu ya. Jadi memang sudah ada tahapan, proses, kemudian juga skala prioritas tadi. Betul. Baik. Nah, ini kan sudah tahun 2023. Ini juga walaupun awal-awal tapi sudah mulai ya dari dinamika politik, sudah mulai di tahun politik. Ada target khusus, mungkin ini kan periode ketiga. Berarti 2024 apakah ada juga niatan untuk kembali mencalonkan diri nih Pak Sapri? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita diamanahkan oleh partai tetap harus menjabat kembali. Di tahun 2004 ini tetap saya masih di DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, ini ada target memang. Kalau nggak ada target, wah bahaya ini. Karena persaingan politik sekarang sangat ketat, betul. Apalagi dengan sekarang sistem proporsional terbuka bersama-sama. Dan ini menjadi saya harus larinya ini udah 1000 km lebih mungkin ya. Harus lebih cepat ya. Lebih cepat. Ada target kita adalah bagaimana memastikan yang kemarin mendapat 1 kursi di Dapil 3, kita memastikan harus mendapatkan 2 kursi. Harus bertambah 1 ya. Iya, harus bertambah. Ini saya sebagai incumbent memastikan kepada partai berkewajiban agar mendapat 2 kursi. Dan ini target kita.
Nah, target kita. Bagaimana dengan seiring target itu ya itu tadi. Ya, kita harus membuka waktu, membuka diri. Hadir di masyarakat apapun mereka minta kita. Itu salah satunya. Salah satunya gitu, ya. Jadi Fitri. targetnya harus 2 kursi juga ya. 2 kursi. Kalau untuk suara bagaimana Pak Sapri? Ya suara kita target kemarin saya dapat 5.500. Ini harus 3 kali lipat. Minimal 15.000 atau 20.000 saya harus mencapai suara itu. Bagaimanapun caranya ya harus kita lakukan. Itu target saya. Target ya. Untuk mendongkrak 2 suara. Di samping ada rekan-rekan juga di bawah kita yang memang ikut di dalam proses pencalekan ini. Kira-kira begitu Mbak Fitri. Ini juga sudah mulai ancang-ancang ya. Sudah lama. Dan kalau bagi saya bukan hanya pada proses mau caleg, tapi semenjak awal pun kita terus. Jadi tidak ujuk-ujuk mau akhir. Dari pertama dilantik pun kita terus setiap malam melakukan itu. Hadir di masyarakat. Jadi tidak hanya di penghujung waktu saja ya. Tidak, kita nggak itu. Semua anggota Dewan dari Partai PKS tidak di akhir. Ketika dilantik terus sebelum, setelah maupun terus melakukan yang terbaik buat masyarakat. Betul, dan itu masyarakat pun juga bisa melihat bagaimana yang betul-betul bekerja begitu ya Pak Dewan ya. Betul. Apalagi ini kan hitungannya Februari 2024, hitungan tinggal berapa bulan lagi begitu ya. 8 bulan lah. Kurang lebih ya. Hitungannya cepat kalau politik Cepat sekali. Jadi prosesnya juga agak lebih cepat begitu. Nah ini tadi dari target begitu secara personal maupun juga target yang memang diamanahkan dari partai. Dan insya Allah akan kembali masih setia di Kabupaten Tangerang ya. Insya Allah. Doain. Mudah-mudahan tinggal masyarakat saja nih yang juga tentunya memberikan kepercayaan kembali begitu ya. Dari Dapil 3 ya, ada 5 kecamatan. Nah, sekarang nih Pak, dari tadi target-target personal, kemudian kalau berbicara terkait dengan pendidikan politik di masyarakat, apakah sudah mulai melek politik begitu di Kabupaten Tangerang sendiri? Ini ada sesuatu klaster yang berbeda di Tangerang Utara ya. Kalau di Wilayah Selatan, Tengah, mungkin karakter pendidikan, orang pendatang perumahan, dengan memberikan program mereka akan 100% ya akan berikan suara full kepercayaan trust. Tapi di utara ini agak berbeda. Politik praktisnya masih ada di sini, tapi tidak semua ya. Tapi politik pragmatisnya masih ada yang memang cost-nya cukup besar dan cukup tinggi. Dan ini memang pendidikan politiknya pelan-pelan kita harus berikan kepada masyarakat yang di Tangerang Utara. Nah, itulah menjadi perbedaan antara masyarakat yang di wilayah tengah, wilayah barat, ya, dengan di wilayah Tangerang Utara. Tetapi saya sebagai anggota DPRD terus berkeyakinan tidak semua masyarakat kita politik praktis. Nah, dengan bagaimana kita caranya? Dengan pendekatan, memberikan pemahaman. Contoh misalnya, saya hanya meminta mereka memilih saya misalnya. Saya nggak meminta uang. Kan begitu logikanya gitu kan. Jadi ya itu, tapi ketika saya akan berikan apa yang masyarakat minta. Nah itu yang sedang saya lakukan di masyarakat. Berubah mindset masyarakat. Mindset. Insya Allah lah masyarakat kami Tangerang Utara pelan-pelan akan berubah. Mereka butuh kepercayaan trust pemimpin yang bagus, yang baik dan dekat dengan masyarakat. Itu yang saya lakukan selama ini gitu Mbak Fitri. Tapi lambat laun juga nanti mudah-mudahan juga ada perubahan begitu ya. Tetap optimis tadi karena memang tadi ada perbedaan culture mungkin betul. Perbedaan culture tadi. Kalau untuk kaderisasi, nah ini juga kan banyak pemuda-pemuda yang juga ikut tertarik mungkin karena memang harus ada regenerasi dan juga kaderisasi terus berlanjut begitu. Seperti apa nih Pak mungkin arahan ajakan juga untuk anak-anak muda untuk bisa ikut terjun ke politik begitu? Ya, kalau dari PKS sendiri sebenarnya kaderisasi sudah dibentuk melalui organisasi di bawah underbow dari partai PKS. Pertama ada namanya PKS Muda, ada Gema Keadilan, ya. Jadi itu salah satu kaderisasi yang akan kita lakukan kepada anak-anak kader maupun bukan anak kader. Nah, jadi siapapun bisa ikut ya. Oh iya, siapapun boleh ikut siapapun. Nah itu salah satu kaderisasi buat anak-anak, buat generasi berikutnya di politik. Dan sekarang juga banyak yang muda-muda kok ikut berpartisipasi di PKS ini, banyak usia muda-muda ikut. Nah ini mulai dari organisasi-organisasi terkecil terlebih dahulu sudah mantap, sudah siap, baru masuk ke tingkat politik partainya sendiri. Alhamdulillah. Ini sudah di akhir penghujung nih Pak. Seperti biasa sebelum ditutup ini pasti ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk konstituen dan lebih luasnya lagi untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Silakan Pak. Baik, makasih. Saya Sapri Jadian Sosial dari Dapil 3 yang terdiri dari 5 kecamatan, Kosambi, Tunggal, Panggung, Sepatan. Sekarang saya masih diamanahkan sebagai anggota DPRD dan doakan ya selama ini mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik
Dan harapan ke depan 2004 saya dicalonkan kembali sebagai anggota DPRD di Dapil 3 pada saat ini. Doakan saya dan mudah-mudahan saya akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Tangerang umumnya dan khususnya bagi Tangerang Utara. Demikian, terima kasih. Selamat berpuasa, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Sapri Esos, anggota dari Komisi 3 dari fraksi PKS. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Bapak. Amin. Dan juga diberikan kesehatan terutama amin. Di setiap aktivitas, apalagi ini sudah mulai menjelang Lebaran. Mudik nggak Pak? Ya, saya asli Tangerang. Asli Tangerang. Jadi nggak kemana-mana ya, standby di Kabupaten Tangerang. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dekat-dekat nanti mungkin boleh. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Baik, pemirsa Melekat, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita, mudah-mudahan menginspirasi. Dan jangan lupa nantikan juga perbincangan kita di program Melekat selanjutnya. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.